Guys, kebayang nggak kalau kalian jadi petugas jaga malam, terus yang dijagain itu bangunan rumah sakit yang udah lama kosong. Terus tuh ya, kalian tuh cuma sendiri. Dan setiap jam 3 lewat 7 menit, lorong lantai 2 bangunan lama itu lampunya tiba-tiba nyala. Dan di situ ya, ada sosok perawat yang tiba-tiba muncul lagi ngedorong pasien di atas kursi roda. Dia berdiri terus ngeliatin ke arah CCTV. Seolah-olah nih, dia tuh tahu kalau kalian lagi ngeliatin dia. Nah, kira-kira berapa lama kalian akan bertahan bekerja di sana? Nah, inilah yang dialami oleh seorang yang bernama Reza ketika dia bekerja menjadi seorang satpam di sebuah rumah sakit besar yang ada di Jawa Timur. Jadi kejadiannya itu terjadi pada tahun 2023. Reza saat itu umurnya 23 tahun dan saat itu dia tuh baru sebulan bekerja sebagai satpam tambahan di kompleks rumah sakit swasta yang ada di Jawa Timur. Jadi gedung rumah sakit itu ada dua, satu gedung utama dan satu gedung lama. Nah, gedung utama ini itu yang masih beroperasi, sementara gedung lama itu letaknya itu di belakang gedung utama sekitar 20 meter lah dan sudah tidak digunakan lagi sejak pandemi tahun 2021. Dan menurut atasan si Reza ini, alasan kenapa gedung itu belum juga beroperasi karena belum selesai renovasi. Nah, sebenarnya si Reza ini sempat bertanya-tanya tuh, karena alasan itu rasanya nggak masuk akal. Karena bangunan itu sebenarnya masih bagus dan sama sekali tidak perlu direnovasi. Tapi saat itu Reza tidak terlalu ambil pusing lah, karena di sana tuh dia cuma kerja dan itu bukan urusannya. Nah, hari itu setelah sebulan kerja di sana, si Reza ini mulailah kebagian shift malam. Dan kebetulan saat itu dia ditugaskan untuk ngawasin area belakang termasuk gedung lama itu. Nah, di situ ada satu seniornya, ya kita sebut saja dia namanya Derry. Nah, Derry itu sempat nasihatin si Reza itu sebelum pergantian shift. Si Derry itu bilang, nanti kalau lewat jam 3 pagi dan kamu ngelihat ada yang aneh di gedung lama, biarin aja, anggap gak ada apa-apa. Nah, si Reza yang ngedengar itu, dia tuh senyum-senyum aja tuh. Dan si Derry yang ngelihat si Reza senyum-senyum aja, malah ngebalas senyum juga tuh. Si Reza saat itu mikir kalau si Derry ini cuma nakut-nakutin dia aja tuh, karena dia masih anak baru. Nah, singkat cerita mulailah si Reza ini ngejalanin tugasnya. Saat itu udah masuk ke jam 9 malam. Kondisinya semua dalam keadaan aman dan saat itu, di ruang security tempat si Reza ini berjaga, ada CCTV yang nampilin 16 layar. Salah satunya tuh kamera lorong lantai 2 gedung lama itu. Nah, memasuki jam 12 malam, si Reza ini sempat tuh keliling-keliling ngecekin area luar. Habis itu dia balik lagi lah ke ruang kontrol, bikin kopi terus lanjut mantau CCTV. Nah, nggak lama tuh, sekitar jam 3 lewat 7 menit, Reza tuh ngeliat ada pergerakan di lantai 2 gedung lama itu. Jadi sebenarnya gedung lama itu, meskipun sudah nggak digunakan lagi ya, terkadang ada beberapa perawat yang datang ke sana untuk ngambil beberapa perlengkapan. Dan biasanya tuh perawat yang mau ke gedung lama itu harus lapor dulu nih ke security. Tapi malam itu, si Reza ini sama sekali nggak ada laporan kalau ada yang mau ke gedung lama. Dan nggak lama tuh ya, dari CCTV, si Reza itu ngelihat seorang perawat tua lagi jalan sambil ngedorong kursi roda. Seragamnya tuh putih, tapi model lama. Nah, di situ si Reza nggak bisa tuh ngelihat wajah si perawat itu secara jelas karena CCTV-nya tuh nangkap gambar menggunakan night vision atau kamera malam. Dan nggak lama tuh, lampu lorong tuh tiba-tiba nyala. Dan pas ketika perawat itu berhenti ya, berhentinya tuh pas di depan CCTV. Nah, di situ si Reza ini ngelihat yang duduk di kursi roda itu cewek. Badannya tuh kurus, kepalanya sambil nunduk kayak gitulah. Jadi wajahnya tuh ketutup sama rambutnya. Tapi yang ngebuat si Reza ini benar-benar kaget tuh ya. Tiba-tiba aja, perawat itu nengok ke arah CCTV. Nah, saat itu si Reza ini sempat merinding tuh, ngelihat tatapan si perawat itu. Tapi karena dia ngerasa si perawat itu sama sekali nggak ada laporan ke dia ya. Jadinya si Reza ini, inisiatiflah dia buat datengin perawat itu di sana. Nah, jalanlah Reza saat itu. Tapi ketika dia sampai di sana tuh, dia tuh ngerasain ada yang aneh. Karena udaranya tuh dingin, dinginnya tuh bikin merinding dan pas dia buka pintu yang mengarah ke lorong lantai 2 itu ya, suasananya tuh gelap, gak ada tuh lampu lorong yang nyala. Nah, di situ si Reza sempat tuh dia mikir, loh bukannya tadi lampunya nyala ya? Nah, lanjut itu si Reza nyalain lah tuh senternya dan di situ kelihatan lantainya tuh berdebu dan pas si Reza ini ngeliat-liat lagi tuh,
Sama sekali nggak ada jejak kaki manusia. Padahal kan kalau lantainya berdebu ya, pasti ada tuh jejak kaki yang ngebekas di situ. Tapi saat itu nggak ada. Nah, jalanlah si Reza ini terus masuk ke dalam lorong itu. Dan di situ, si Reza ini ngelihat ada bekas ban kursi roda. Bekas rodanya itu masih baru. Nah, di situ si Reza ini terus ngikutin bekas kursi roda itu tuh. Dan ternyata berhenti di kamar 207. Tapi anehnya, si Reza saat itu sama sekali nggak ada tuh ngelihat jejak kaki. Padahal kan tadi si Reza tuh ngelihat dari CCTV kalau kursi roda itu didorong sama perawat. Si Reza dibukalah pintu kamar 207 itu, dan di ruangan itu kosong. Tapi yang menjadi aneh, si Reza itu ngelihat ada kursi roda di sana. Posisinya tuh menghadap ke arah ranjang pasien, tapi kursi rodanya itu udah tua, udah berkarat dan juga berdebu tuh. Di situ si Reza lumayan lama tuh berdiri depan pintu, sambil nyenter-nyenterin ke dalam. Lalu nggak lama si Reza ini masuk tuh ke dalam ruangan, buat ngecek ke bagian kamar mandi. Tapi memang nggak ada apa-apa di sana. Nah, di situ si Reza ini sebenarnya udah ngerasain yang aneh tuh. Badannya tuh kayak merinding aneh-aneh kayak gitu. Bulu kuduknya tuh tiba-tiba berdiri. Tapi saat itu dia tuh ngerasa kalau saat itu dia tuh nggak takut sama sekali. Karena memang si Reza ini nggak percaya tuh sama yang namanya hantu, setan kayak gitu dia nggak percaya. Nah, sekitar 30 menit tuh Reza di gedung lama itu. Dan setelah ngecek semuanya aman, si Reza rencananya mau baliklah dia ke ruang kontrolnya. Dan baru aja si Reza ini ngebuka pintu keluar gedung lama itu ya. Dia tuh langsung kaget. Kok matahari sudah muncul? Nah, si Reza saat itu benar-benar ngeblank tuh. Dia nggak habis pikir, nalarnya tuh nggak bisa mencerna. Bagaimana bisa matahari udah muncul? Sementara perasaan dia tuh baru sekitar 30 menit di dalam bangunan itu. Dan gak lama setelah ngeblank itu, si Reza ini akhirnya sadar tuh dan buru-buru langsung lari ke ruangannya. Dan di sana sudah ada si Derry yang lagi berkemas-kemas baru nyampe tuh di kantor. Di situ si Derry sempat ngomong nih ke Reza. Zah, kamu dicariin tuh sama Pak Tobi. Dia nanyain, kenapa kamu gak ikut briefing pagi untuk job pending? Nah, si Reza yang ngedengar itu langsung panik lah dia. Secara kan dia di sana tuh karyawan baru sebulan bekerja. Dia takut kalau Pak Tobi ini mikir dia ketiduran pas lagi jaga. Larilah si Reza menghadap ke ruangannya Pak Tobi. Dan ketika sampai di ruangannya Pak Tobi nih, Pak Tobi itu kaget. Loh, Reza? Kamu kok masih di sini? Nah, si Reza saat itu cuma ngejawab, iya Pak. Nah, berhubung karena saat itu Pak Tobi lagi ada tamu. Jadinya Pak Tobi itu cuma nyuruh si Reza untuk pulang buat istirahat. Nah, pas pulang itu, si Reza ini mikir berat. Bagaimana bisa dia tuh keluar gedung lama itu jam setengah 7 pagi? Si Reza tuh sempat mikir, mungkin karena dia terlalu ngantuk kali ya. Jadinya saat dia ngecek gedung lama itu, mungkin jam 5 lewat. Mungkin, yang pada akhirnya ngebuat dia tuh keluar jam setengah 7 pagi. Nah, sorenya Reza berangkat lagi tuh kerja. Saat briefing job pending, Pak Tobi itu sama sekali nggak ada ngebahas masalah si Reza tadi pagi. Dan sebelum pulang, si Derry ini lagi-lagi ngingetin si Reza ini. Jangan ngelakuin apapun kalau ada pergerakan di gedung lama jam 3 dini hari. Tapi saat itu si Reza lagi-lagi nggak terlalu peduli tuh sama omongannya si Derry tadi. Karena ya memang dia nggak percaya tuh sama yang hal-hal yang berbau mistis-mistis kayak gitu. Nah, awalnya malam itu seperti biasa. Jam 12 malam, habis meriksa sekitar, si Reza ini bikin kopi lah, terus lanjut mantau CCTV. Dan kembali lagi, di jam 3 lewat 7 menit, si Reza itu lagi-lagi ngelihat lampu di lorong lantai 2 itu menyala. Dan gak lama tuh ya, dia tuh ngedengar suara bel pemberitahuan. Belnya tuh kurang lebih kayak gini ya. Ting tung, pasien nomor sekian silakan ke ruangan dokter saraf. Nah, tapi saat itu, si Reza tuh cuma ngedengar suara ting tungnya itu. Nah, si Reza pergilah dia ngecek ke lantai 2. Dan masih sama, lorong itu gelap. Dan pas dia ngecek ke ruang kontrol perawat tuh ya, di sana ternyata ada tikus yang tepat berada di atas tombol yang ngebuat suara itu muncul. Itu berdasarkan pemikirannya si Reza saat itu. Karena nggak ada apa-apa, si Reza saat itu baliklah dia lagi. Dan pas ngelewatin lorong itu, si Reza itu sempat tuh nyenter-nyenter ke arah lorong. Dan di situ, dia tuh ngelihat pintu ruangan 207 itu terbuka. Nah, si Reza ngecek lah itu ke sana. Dan sampai di sana, sekilas nggak ada apa-apa. Tapi setelah si Reza ini benar-benar perhatiin ya,
Kursi roda yang malam kemarin tuh dia ngelihatnya posisinya arahnya ke ranjang pasien. Tapi saat itu, posisi kursi roda itu menghadap ke arah pintu keluar. Nah di situ si Reza sempat mikir tuh, tapi nggak lama ya. Sepintas tuh dia ngelihat kayak ada bayangan lewat di samping kanannya gitu, cepat, tapi nggak ada siapa-siapa. Si Reza saat itu mikir kalau itu mungkin bayangan hewan yang pas hinggap di lampu terus muncul bayangannya di situ tuh. Setelah itu si Reza ini baliklah lagi dia ke ruang kontrolnya tuh. Dan malam itu normal-normal aja. Dia kembali ke ruangannya tuh sekitar jam setengah 4 lewat. Sempat tuh si Reza mikir kalau dia bakalan keluar pagi lagi. Dan ternyata tidak. Si Reza saat itu benar-benar keluar jam setengah 4 tuh. Dan di situ si Reza yakin kalau malam sebelumnya mungkin dia memang terlalu ngantuk. Jadinya salah ngelihat jam. Paginya habis briefing dan job pending, si Reza ini baliklah dia ke rumah buat istirahat tuh. Dan sore harinya, si Reza balik lagi tuh kerja. Sebenarnya setiap shiftnya mereka tuh berenam. 2 security jaga pos depan gedung utama. 2 security area dalam rumah sakit gedung utama. 1 ngawasin bagian parkiran dan sekitarnya dan 1 ngawasin gedung lama di belakang gedung utama. Dan itu biasanya bergilir. Dan malam itu, si Reza masih kebagian jagain gedung lama. Seperti biasa. Habis ngecek-ngecek sekitar jam 12 malam. Si Reza bikin kopi lah dan kembali mantau ruang CCTV. Dan kembali lagi nih, tepat di jam 3:07. Si Reza ini lagi-lagi ngelihat lampu di lorong lantai 2 itu menyala. Di situ si Reza itu semakin mulai merasakan ada yang aneh tuh. Karena kejadian itu selalu terjadi di jam 3:07. Jadi sebenarnya si Reza ini nggak pernah tuh terlalu merhatiin masalah jam. Tapi setelah kejadian malam pertama itu, di malam keduanya si Reza ini sebelum pergi ngecek lorong itu ya, dia tuh benar-benar mastiin jam untuk ngeyakinin bahwa dia tuh nggak salah ngelihat jam. Jangan sampai dia tuh lagi-lagi ngerasa masuk jam 3 subuh, pulangnya pagi. Dan malam itu, kejadian yang sama terjadi di jam yang sama. Nah saat itu si Reza itu udah mulai ngerasain ada yang aneh tuh. Sempat tuh dia mikir, apa mungkin ada yang ngerjain dia tuh. Dan seperti biasa Reza ngecek lah tuh ke lantai 2. Tapi ya sama aja. Gelap, gak ada apa-apa di sana. Tapi keesokan harinya nih, si Reza ini benar-benar ngalamin pengalaman yang sangat mengerikan sepanjang hidupnya. Nah di malam keempat si Reza ini jagain pos belakang tuh ya. Sekitar jam 2:55. Tiba-tiba dia tuh dapat telepon dari perawat yang minta tolong ke Reza untuk ngambilin ventilator di ruang perawat di lantai 2 gedung lama. Nah perawat itu ngaku nggak bisa ngambil sendiri karena lagi ada pasien darurat. Nah si Reza tanpa banyak tanya tuh, dia tuh langsung menuju ke gedung lama. Dan dia naik ke lantai 2 dan masuk ke ruangan perawat yang lokasinya itu persis di depan lorong lantai 2. Nah nggak lama tuh ya. Saat si Reza ini sedang nyari-nyari ventilator di lemari perawat, tiba-tiba lampu lorong itu menyala. Nah kagetlah si Reza ya kan. Dan mendadak tuh ya, semuanya tuh berubah menjadi dingin. Dan gak lama ya, si Reza itu ngedengar ada suara jejak kaki orang yang lagi jalan. Dan suaranya tuh banyak, kayak lantai 2 itu penuh dengan orang. Tapi di sana sama sekali gak ada orang tuh sebenarnya. Nah di situ si Reza itu udah mulai merinding tuh. Dan gak lama ya, suara itu hilang. Dan tiba-tiba dari arah samping lorong muncul perawat tua yang dia lihat malam itu. Wajahnya itu pucat, matanya putih, dan rambutnya itu kayak disanggul kayak gitu. Sedang ngedorong pasien di atas kursi rodanya. Dan yang paling mengerikan tuh ya, sosok yang duduk di atas kursi roda itu, wajahnya tuh hancur, rambutnya acak-acakan. Matanya tuh kelihatan samar-samar karena ketutup sama rambutnya tuh. Nah di situ si Reza itu benar-benar ketakutan tuh. Karena selama ini ya, dia tuh nggak pernah nemuin yang kayak gitu. Di situ kakinya si Reza itu udah mulai kaku tuh. Badannya tuh gemetar, keringat dingin. Wajahnya tuh pucat dan gak lama ya. Samar-samar si Reza ini seperti ngedengar ada suara yang manggil-manggil dia tuh. Suaranya itu persis dari samping telinga kanannya. Ngomongnya kayak gini. Pak Satpam, ada yang bisa dibantu? Nah, pas si Reza ini noleh ke kanan, gak ada siapa-siapa. Tapi pas dia noleh ke atas tuh ya, sosok yang di kursi roda itu sudah ada di atas kepalanya dalam posisi terbalik. Di situ si Reza ini langsung dia lari ketakutan.
Dia tuh udah gak peduli lagi tuh sama yang namanya ventilator. Dia tuh lari terus masuk ke ruangan kontrol dan pas tiba di ruang kontrol, tiba-tiba tuh lampu mati. Dan gak lama, dari CCTV, sosok itu natap si Reza ini sambil ketawa tuh. Nah di situ si Reza ini benar-benar ketakutan tuh dan akhirnya dia tuh pingsan. Paginya si Reza ini akhirnya dia sadar lah saat si Derry sama yang lainnya itu udah pada datang. Nah sebelumnya sebenarnya Pak Tobi tuh sempat tuh marah ke Reza karena kedapatan tidur di jam kerja. Tapi saat itu si Derry tuh curiga sesuatu pasti terjadi nih. Karena dia tuh tahu si Reza ini bukan orang yang kayak gitu. Nah diceklah CCTV dan benar aja tuh. Di situ Pak Tobi sama yang lainnya tuh dikejutkan dengan penampakan yang ada di lantai 2 tuh. Tapi yang menjadi aneh ya, saat itu kamera itu nangkap penampakan dalam kamera night vision. Padahal saat si Reza di sana tuh ya, lampu itu nyala. Dan karena itu jadinya Pak Tobi tuh nggak marah tuh sama si Reza. Tapi setelah si Reza ini sadar, si Reza yang malah mengundurkan diri karena dia udah nggak sanggup lagi tuh. Jadi sebenarnya yang bikin si Reza ini merinding banget dan jadinya sangat ketakutan itu ya, bukan cuma karena disamperin sama sosok itu ya, tapi yang ngebuat si Reza ini benar-benar ketakutan tuh. Setelah dia tuh sadar kalau selama 4 malam dia ngejagain gedung belakang itu, ternyata sosok menyeramkan itu selalu ada di sampingnya. Dan itu setelah dia ngelihat CCTV tuh. Nah, sampai di sini dulu pengalaman horor kita malam ini. Semoga kalian terhibur. Kalau kalian suka, like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Biar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita kami yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.